Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 19 Desember tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita seperti biasa kegiatan insya Allah istiqomah terus ya, yaitu Jumat Berkah. Semoga sesuai dengan namanya berkah untuk kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, di sini ada semacam proses seremonial ya, yaitu pemberian semacam indera mata atau apa ini namanya dari Jumat Berkah untuk Pak RT, yaitu berupa alat CCTV untuk meningkatkan keamanan kita. Semoga keamanan kita selalu bagus ya, tidak ada hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Itu saja yang kami sampaikan perwakilan dari Jumat Berkah.
sebelum dimulai, semoga ada penjelasan ya. Jadi Pak Profi ke Pak Nur. Oke, nggak apa. Nah ini pakai CCTV-nya. Oke, ya. Aduh, ya. Semoga kita tawajukan hati kita konsentrasikan hati dan pikiran kita akan melakukan proses doa agar untuk berkah untuk kita semuanya. Tempat dan waktu kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Yunus untuk bisa berikan doa. Terima kasih. Mari kita sebelum menikmati hidangan pada hari ini kita berdoa kepada Allah. Semoga yang kita lakukan ini benar-benar diberikan keberkahan, keberlanjutan, istiqomah. Mari kita berdoa, kita mulai dengan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Razzaq, ya Ghaffar. Hari ini kami berkumpul di sini untuk sama-sama menikmati rezeki darimu ya Allah. Berikanlah limpahan rezeki kepada orang-orang yang berpartisipasi untuk melakukan kegiatan ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami semua. Ya Allah, Engkaulah pemberi keselamatan, kepadamu-lah keselamatan, dan hanya kepadamu kami mohon keselamatan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, boleh jadi dalam pelaksanaan Jumat Berkah ini masih ada kesalahan, kekeliruan ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jangan lupa beramalkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Semoga dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran. Apakah rokok itu halal atau haram? Pertanyaan ini sudah lama jadi perdebatan, dari warung kopi sampai majelis ilmu. Tapi, apa jadinya kalau yang membahas adalah Abu Nawas, si cerdik penuh humor, berhadapan langsung dengan seorang ulama salafi yang tegas? Di sebuah sore yang agak panas, Abu Nawas nongkrong di warung kopi favoritnya. Ia duduk di pojok, kakinya selonjoran, satu tangan pegang gelas teh panas, satu tangan lagi memegang rokok kretek yang asapnya mengepul seperti cerobong pabrik. Setiap kali ia menghembuskan asap, ia bentuk jadi lingkaran, segitiga, kadang juga huruf Arab, meski lebih mirip cacing kepanasan. Pengunjung warung sudah biasa dengan tingkah Abu Nawas. Mereka tahu, kalau Abu Nawas sudah pegang rokok, biasanya bukan cuma asap yang keluar, tapi juga omongan-omongan aneh yang bikin kepala cenat-cenut sekaligus ngakak. Tiba-tiba, krek, pintu warung terbuka. Masuklah seorang ulama salafi yang terkenal serius. Jubahnya putih kinclong, janggutnya klimis rapi, alisnya tebal kayak ulat bulu berantem. Begitu ia melihat Abu Nawas yang sedang mengisap rokok sambil ketawa-ketawa sendiri, wajahnya langsung berubah masam. Ulama, Abu Nawas, berhentilah. Rokok itu haram. Asapmu bikin orang batuk, paru-parumu rusak, dan uangmu habis sia-sia. Orang-orang di warung mendadak diam. Mereka tahu, ini momen seru. Adu mulut antara ulama serius versus Abu Nawas biasanya lebih panas daripada kopi tubruk baru diseduh. Abu Nawas dengan santainya meniup asap rokok ke atas, lalu tersenyum nakal. Abu Nawas, wahai tuan ulama, kalau asap rokok haram, berarti asap dapur istri saya juga haram dong? Sama-sama bikin orang batuk. Bedanya, asap rokok bikin lapar, asap dapur bikin gosong. Pengunjung warung meledak ketawa. Ada yang sampai nyelepet tehnya ke temannya karena kaget. Ulama, itu berbeda. Abu Nawas, asap dapur ada manfaatnya untuk memasak makanan. Asap rokokmu, nol manfaat. Abu Nawas, nol? Wah, berarti tuan ulama belum tahu.
Rokok ini banyak manfaatnya. Misalnya, kalau ada maling masuk rumah saya tiup asap ini ke mukanya, pasti dia kabur sambil nangis. Itu kan manfaat besar, melindungi harta benda. Satu warung langsung pecah. Ada bapak-bapak batuk saking ngakaknya. Ada anak kecil jatuh dari bangku karena ikut ketawa. Ulama, tidak bisa begitu. Rokok tetap merusak badanmu. Itu dosa. Abu Nawas, kalau merusak badan haram, berarti tidur siang lebih dari 2 jam juga haram. Karena habis itu badan pegal semua. Bahkan makan sambal juga haram, karena bikin perut panas. Wah, bahaya sekali hidup ini, Tuan Ulama. Orang-orang makin gak tahan, ada yang teriak, betul juga tuh, sambil ngakak. Ulama, mengerutkan dahi. Jangan asal bicara. Abu Nawas, rokok itu jelas tidak ada di zaman Nabi. Kalau sesuatu tidak ada di zaman Nabi, jangan-jangan itu bid'ah. Abu Nawas, kalau begitu teh manis yang Tuan Ulama minum barusan juga bid'ah. Karena di zaman Nabi, teh belum ada. Kenapa Tuan Ulama minumnya lahap sekali? Jangan-jangan teh manis ini juga haram. Ulama langsung tersedak tehnya sendiri. Satu warung terbahak-bahak. Video pembelajaran. Jadi siapapun pada saatnya akan jadi filosof. Tanpa harus ikut ngaji filsafat. Itu sudah otomatis. Orang menghayati hidupnya sendiri. Ya mungkin sekarang yang mahasiswa sibuk belajar, nanti terus kerja, membesarkan anak dan lain sebagainya. Besok waktu tua, anak-anakmu sibuk bekerja kemana-mana. Kamu di rumah sendirian. Coba lihat, bapak simba-simba yang sepuh itu, dia bisa tahan duduk di depan rumah kayak orang itu. Dia pastinya itu aktivitasnya seorang filosof itu, kontemplasi, refleksi, mengingat-ingat masa lalu. Itu filosofis sekali aktivitasnya. Jadi, nah itu pengalaman-pengalaman eksistensial bagi yang sudah tua. Oke, makanya sejak muda kalian latihan filsafat. Besok kalau pada saatnya mikir itu biar lebih tajam ya. Karena kalau pikiran semakin sering dipakai, semakin berpengalaman, semakin tajam. Kalau fisik mungkin melemah, tapi pikiran tidak begitu. Ada sedikit beda usia tua antara masyarakat lansia kelas atas dengan lansia kelas bawah. Ini agak beda ya. Kalau lansia kelas bawah, miskin secara materi, waktu tua, ya karena memang kelas bawah. Terus fisiknya lelah, rusak tubuhnya, ya karena habis-habisan mencari uang, pastinya ya memenuhi kebutuhan ekonomi. Fisiknya mesti terus rusak. Dan tidak dipedulikan secara sosial karena tidak dianggap penting. Dianggap beban di masyarakat. Ini kalau lansia kelas bawah ya. Beda dengan lansia kelas atas, kelas tinggi. Ya, ini awalnya agak beda. Karena lansia kelas atas biasanya kaya. Terus pensiun kan. Dia hidup dengan hasil kerjanya selama ini termasuk pensiunannya. Cuma biasanya dia kehilangan fungsi sosialnya. Sudah tidak jabat lagi, tidak punya kekuasaan lagi. Yang dilakukan apa? Ya mengisi aktivitas dengan hal-hal yang tidak penting, dangkal. Jadi hobi inilah, hobi itulah, sebenarnya tidak terlalu penting juga. Ya karena duitnya banyak. Mungkin main golf lah, mungkin healing kemana-mana lah. Ya, karena uangnya banyak. Kalau yang miskin, ya sudah. Di rumah, tubuhnya rusak, tiap malam kerokan, kemudian gerges. Nah, ya karena penyakitnya saja kan beda. Mungkin kalau yang kelas bawah rematik, pegel linu, kemudian kalau yang kelas atas jantung, kolesterol gitu aja. Jadi ini cuma pada akhirnya sebenarnya dua-duanya nasibnya sama. Apa itu? Tidak dianggap penting, dicueki secara sosial. Disekat dari dunia nyata. Tidak boleh ikut-ikut lagi.
Karena dunia ini hanya untuk mereka yang bisa lari cepat. Yang lambat dan pelan tidak bisa. Nah itu nasibnya sama. Jadi beda fasilitas tapi yang dirasakan sama. Sama-sama diabaikan, sama-sama tidak didengarkan. Mungkin ada ruang-ruang yang seolah-olah mereka didengarkan, tapi mungkin itu hanya ruang basa-basi saja. Dengarkan biar tidak marah. Oh ya, terima kasih. Tapi basa-basi. Karena diam-diam masyarakat nganggap mereka tidak penting lagi. Oke. Baik, jadi kelas sosial menentukan. Kemudian perempuan juga, kalau menurut Simone de Beauvoir lebih parah nasibnya. Kenapa? Yang pertama, perempuan mengalami tekanan double. Kalau perempuan sudah tua, sejak muda perempuan itu mengalami tekanan seksisme, diskriminasi karena jenis kelamin. Begitu tua mengalami ageisme, diskriminasi karena usia. Double penderitaannya. Terus perempuan itu di masyarakat sering dipersonifikasi sebagai simbol kecantikan dan kemudaan. Dan itu selesai kalau sudah tua. Jadi kalau sudah tua ya dia tidak bisa lagi jadi simbol kecantikan atau simbol kemudaan. Secantik-cantiknya perempuan kalau sudah tua ya kecantikannya mesti hilang. Jadi memang jelek itu lebih istiqomah. Kalau jadi, kalian yang merasa ganteng, merasa cantik, itu besok pasti berubah jadi jelek. Kalau sudah tua, kalau jelek kan tidak kaget istiqomah. Jadi sejak dulu begitu sudah siap mental. Makanya bersyukurlah kalian yang biasa-biasa saja, tidak terlalu cantik. Bayangkan kalau kalian yang laki-laki merasa tampan luar biasa, yang perempuan merasa cantik luar biasa, nanti usia-usia kayak saya gini, waduh ada kerutan sedikit ini, waduh itu kamu panik sudah. Padahal yang sejak kecil terbiasa jelek, ala biasa saja kelihatan jelek, sejak dulu juga kelihatan jelek. Jadi secara psikologis lebih siap kalian. Nah, jadi bebannya double. Dan akhirnya apa ya? Kalau masih muda, masih cantik, masih diinginkan, begitu tua tidak. Maka perempuan tua itu tidak dilihat. Segala status yang dulu dia dimiliki, yang tercinta, objek cinta, ibu muda, istri idaman itu hilang semua kalau sudah tua, sudah selesai. Uniknya kata de Beauvoir, jadi kan masyarakat membayangkan orang tua itu ya sudahlah, tidak usah macam-macam, diam di rumah, tidak usah beraktivitas, tidak usah terlalu banyak neko-neko. Kalau ada orang tua, apalagi perempuan tua yang masih aktivitas ini, aktivitas itu, justru di masyarakat sering dipandang negatif. Malah mbak wis tua ndak kakean pola misalnya. Alah kok sudah tua, kok sudah di rumah saja wirid pikir. Akan dianggap begitu oleh masyarakat. Jadi orang tua harusnya ya di belakang saja, sudah tidak usah mikir duniawi saja, kan selalu begitu persepsinya masyarakat. Padahal mungkin saja orang ini sudah tua tapi masih produktif kok, masih berkarya kok, masih. Loh, kalau ada yang begini dianggapnya tidak normal, konyol, jijik wis tua, bisa jadi begitu. Itu kejamnya masyarakat kapitalis modern tentang penuaan. Jadi tadi ada kelas rendah, kelas tinggi, dan ini perempuan. Jadi bebannya double. Teman-teman yang malam hari ini ikut ngaji semoga siap mental ya. Sekarang sudah ngerti masyarakat kita itu kadang begitu. Siapkan mentalnya. Baik, ini pandangan dari luar. Old age from without. Sekarang kita lihat fakta dari dalam. Ini istilahnya the being in the world. Kalau tadi old age from without,
Kalau ini the being in the world. Keberadaan lansia itu sendiri di dunia. Nah, ini dipahami pelan-pelan. Kita ambil dari awal. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Jangan berbicara menyangkut apa yang engkau tidak ketahui. Ya. Jangan semua yang engkau ketahui kamu bicarakan. Nah, jika ada orang lain yang bisa berbicara, diamlah. Karena kalau dia benar dan engkau hadir di situ, engkau akan dinilai setuju pendapatnya. Ya. Tapi kalau dia salah, kesalahannya hanya tertuju pada dia, Anda tidak salah. Jadi batasi Jadi sama sekali tidak terbayangkan oleh kita. Saya pernah satu ketika ada ngisi kajian di Kulon Progo yang daerahnya naik gunung itu. Kajiannya pulangnya jam 11 malam dan saya naik motor.
Itu kan yo awalnya aman-aman saja, nyantai-nyantai saja. Kok ya pikiran saya itu jelek. Jam 12 malam di tengah jalan pegunungan yang agak hutan, saya mikir ini kalau sepedaku tiba-tiba bannya bocor, wah ngeri ini. Kok yang dilala bocor beneran. Oh, itu sudah teori-teori stoik sudah tidak laku di situ. Iya. Mau ndak galau gimana tengah hutan sepeda sendirian. Nah, tapi ya dinikmati saja. Sekarang jadi cerita yang menggembirakan kan. Meskipun saat menghadapinya ya setengah-setengah nangis gimana gitu. Kata guru saya, hidup itu yang dicari nak barokahnya. Karena yang hilang nanti dari umat Rasulullah itu menjelang akhir zaman itu barokah. Saya dulu tidak percaya, ya. Tapi sekarang saya percaya bahwa yang hilang dalam hidup manusia sekarang itu barokah, Pak. Coba lihat. Sekarang ini ada orang ahli hukum, Pak. Kerjanya setiap hari menghakimi dan menghukumi. Ahli hukum yang biasa menghakimi dan menghukumi sekarang kena hukuman. Itu tidak masuk akal. Karena kalau orang belajar nahwu, itu ngerti i'rab. Baca kitab pasti lurus itu. Kenapa? Ngerti nahwu. Orang yang belajar sorof tasrif, itu bina'ul kalimat. Ini nasoroyan suru, nasoroyan soru, nasoroyan siru, nasiroyan siru. Itu pasti terjaga. Kenapa? Punya ilmunya. Sekarang aneh. Ahli hukum kena hukuman. Ada orang pekerjaannya mengamankan orang, sekarang diamankan. Benar enggak? Itu menunjukkan apa? Barokahnya ilmu itu hilang. Ilmu sekarang mungkin hebat, tapi barokahnya dicabut sama Allah. Maka yang kita cari dalam hidup itu barokah, Pak. Karena kalau sudah dapat barokah, hidup kalah segala-galanya, itu hidupnya sejahtera. Asal dapat barokah. Dulu ada cerita, ini guru saya cerita ini. Kata guru saya gini, dulu ada santri datang ke kiainya. Kiainya ini sufi besar di Irak, Imam Ibrahim bin Adham. Kata muridnya, guru, tolong doakan saya. Gurunya balik tanya, kamu minta doa apa nak? Kata muridnya, iya doa yang biasa guru. Doa apa yang biasa? Ya kalau sakit, doanya minta sehat. Miskin, doanya minta kaya. Bodoh, doanya minta pinter. Janda, doanya minta jodoh. Pasti begitu, Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, Pilpres kemarin, doanya cuma satu. Allahumma menang, Allahumma jadi, Allahumma menang, Allah. Semua orang begitu, Pak. Kata santrinya, ya guru, tolong doakan saya. Jadikan saya orang alim, punya pangkat, punya jabatan, punya harta, sehat. Kata gurunya, jangan nak. Orang itu jangan minta banyak ilmu, jangan minta banyak harta, tapi yang diminta itu barokah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersedekah tiap hari, Pak. Sampai kata Nabi, ketika kalian tidak bisa bersedekah dengan danamu, dengan uangmu, dengan hartamu, bersedekahlah dengan amalmu. Bantu orang yang kesusahan dibantu. Kalian mengucapkan subhanallah, sedekah. Kalian mengucapkan alhamdulillah, sedekah. Kalian mengucapkan Allahu Akbar, sedekah. Kalian bertahlil la ilaha illallah, itu juga sedekah. Melerai gangguan di jalan, sedekah. Tersenyum sama orang, sedekah, Pak. Sampai kata Nabi, ada beberapa sahabat, Pak, sudah miskin, tidak bisa senyum. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Uang tidak bisa, mengeluarkan zakat apalagi, berinfak dengan harta juga tidak bisa, hatta senyum pun juga tidak bisa. Apa kata Nabi, ya akhi? Engkau mencegah keburukanmu tidak menimpa kepada orang lain, itu juga sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laporan di bea cukai dengan di pajak itu berbeda. Kita menemukan angka 189 triliun dalam satu transaksi. Iya, ketika masuk dari luar nih lewat bea cukai
itu nilainya hanya sekian. Aneh kan? Tapi ketika keluar dari Kedirian Pajak, ini kan karena ini masih barang setengah jadi kan ditunda dulu bayarnya, nanti dong kalau sudah. Tapi ketika masuk ke pajak berdasar hasil transaksi nilainya jauh lebih tinggi, 7,9 T, sedangkan sini nulisnya 4,3. Sehingga ada selisih. Iya. Ton ya Pak ya. Sehingga ada selisih 3,5 ton emas. Ton nggak? Bukan 3,5 gram, bukan 3,5 kilo, bukan setengah 3,5 kuintal, tapi 3,5 ton emas. Baru dalam satu kasus. Untuk yang pinjemin, itu rumusnya adalah siapa-siapa yang meminjamkan orang itu ada hadisnya. Siapa-siapa yang menolong saudaranya di muka bumi, maka Allah akan menolongnya. Siapa-siapa yang memberikan silaturahim, kasih sayang kepada yang di bumi, maka Allah akan mengasihinya. Siapa-siapa yang menutup aib saudaramu di muka bumi, maka Allah akan menutup aibnya. Jadi bagi orang yang minjemin uang, itu pahalanya besar banget. Betul. Saya pernah dengar tuh, Bang Ali. Nah, ini lebih seru lagi nih. Gue pinjemin lo ya, Iya. 2 juta misalnya, Iya. Ebil ya. Gue pinjemin lo 2 juta. Lo janji bayar 2 bulan lunas. Iya. Oke. Ternyata waktu 2 bulan gue tagih ke lo belum bisa balikin ke gue. Hadisnya mengatakan, apabila telah jatuh tempo dan lu belum bisa bayar ke gue yang 2 juta itu, setiap hari lu belum bisa lunasin itu, setiap hari itu gue dihitung seakan-akan gue bersedekah pada lu 2 juta tiap hari. Saat seorang pria berpamitan kepada ibunya untuk pergi, sang ibu memintanya untuk menunggu sebentar. Dengan tergesa-gesa, sang ibu menghampiri putranya sambil membawa beberapa sayuran untuk dibawa olehnya. Namun istrinya tampak tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya. Sang putra kemudian berkata bahwa ia bisa membelinya sendiri dan menyarankan agar ibunya menyimpan sayuran itu. Ia lalu mengeluarkan sejumlah uang yang cukup banyak untuk diberikan kepada ibunya. Melihat hal itu, sang istri tampak kesal dan segera pergi meninggalkannya. Saat sang ibu merasa khawatir, putranya menenangkannya dan mengatakan bahwa istrinya memang pemarah. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada salahnya memberikan uang kepada ibunya. Sang ibu pun menyerahkan sayuran itu dan sang putra segera bergegas menyusul istrinya. Setibanya di sana, sang istri langsung marah dan meluapkan emosinya. Saat sang suami mencoba menenangkan dan mengatakan bahwa istrinya bertindak terlalu jauh, sang istri justru membuang sayuran yang diberikan oleh ibu mertuanya, mengatakan bahwa itu hanyalah setumpuk sampah. Ketika sang suami menyuruhnya untuk mengambil kembali sayuran itu, sang istri menolak dan malah memarahinya karena telah memberikan terlalu banyak uang kepada ibunya. Saat sang suami kembali menyuruhnya mengambil sayuran itu, ia tetap menolak dengan alasan sayuran itu kotor, bahkan dengan sombong berkata agar ibunya sendiri yang mengambilnya karena ibunya tidak peduli dengan kotoran. Merasa tidak tahan karena ibunya terus direndahkan, sang suami pun memberikan pelajaran kepada istrinya. Ia menegaskan bahwa ayahnya telah meninggal lebih dulu dan ibunya lah yang berjuang membesarkannya seorang diri. Ia menasihati istrinya agar bisa menghormati ibunya, meskipun ibunya hanyalah seorang wanita desa, karena bagaimanapun semuanya berasal dari desa. Namun istrinya tetap tidak terima dan memilih mengakhiri hubungan mereka. Saat sang suami mengambil kembali sayuran itu, ia terkejut karena di dalamnya terdapat banyak uang dan sebuah surat yang telah disiapkan oleh ibunya. Dalam surat itu, sang ibu menulis agar putranya tidak perlu mengkhawatirkannya, karena yang terpenting adalah kebahagiaan putranya. Sang ibu juga berharap agar keluarganya selalu harmonis. Menyadari ketulusan ibunya, sang istri mencoba meminta maaf, namun sang suami sudah terlanjur kecewa. Ia pun segera menghampiri ibunya kembali. Setibanya di sana, sang ibu tampak heran mengapa putra dan menantunya datang. Sang istri kemudian meminta maaf atas sikapnya yang berlebihan. Namun sang suami sudah tidak lagi peduli karena istrinya telah bersikap terlalu jauh dan tidak bisa menghormati ibunya. Ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan istrinya, membawa sang ibu pergi untuk hidup bersamanya dalam kebahagiaan. Saya tidak mau punya istri seperti ini yang tidak tahu bagaimana berbakti, betapapun cantiknya dia. Apakah menurutmu saya melakukan hal yang benar? Anak muda hafal Quran, matanya buta. Anak ini dari kecil tidak pernah sekolah, dia ditinggal di rumah, tapi orang tuanya panggilkan guru ngaji, dia hafal Quran. Satu waktu umurnya waktu mencapai sekitar 25 tahun, dia berpikir untuk menikah, punya perasaan fitrah manusia, walaupun dia tidak melihat dia ingin menikah. Setiap kali dia bicara sama ayahnya masalah pernikahan, ayahnya bilang, "Nak, siapa yang mau menikah sama kamu? Enggak ada kerjaan, matamu buta," gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang simpatik, baru kita bukain pintu itu. Anaknya selalu merasa terpukul. Apa yang terjadi? Dia berdoa sama Allah. Dalam kisah ini dikatakan, dia cerita tentang dirinya, dia bilang, "Saya berdoa selama sebulan. Sebulan penuh berdoa. Mohon sama Allah. Kasih ya Allah, nikahkan saya." Dan doanya begini, "Ya Allah, karuniakan saya wanita
yang paling cantik di Yaman, yang paling pintar, yang paling kaya. Begitu doanya. Saya sengaja datangkan contoh pernikahan supaya tidak ngantuk ini. Langsung melotot matanya laki-laki di sini. Tapi memang kisah nyata terjadi seperti itu. Maka teman-teman sekalian, di hari ke-30 dari doanya, sebulan dia berdoa, dia mimpi, ada orang datang dalam mimpinya mengatakan begini, "Hai anak muda, jodohmu namanya Fulana binti Fulana." Disebut nama perempuan itu. Ayahnya bernama Fulan bin Fulan. Itu tokoh masyarakat di kampung sebelah, di kota sebelah. Besok datanglah lamar. Begitu mimpinya dia. Dia bangun, kaget, dia sholat tahajud, kemudian dia sholat subuh. Habis sholat subuh dia ikut ke masjid. Buta matanya pergi sama ayahnya ke masjid. Pulang dari sholat subuh dia bilang sama ayahnya, "Ayah, ada enggak kota di sebelah kita ini namanya kota ini?" Kata ayahnya, "Ada." "Ada enggak orang namanya Fulan bin Fulan, toko di situ?" Kata ayahnya, "Ada." Ini dalam mimpi disebut ini. Dia enggak tahu kota itu, dia enggak tahu orang itu. Kata ayahnya, "Ada. Itu toko masyarakat terkenal di sana, orang kaya raya." "Ada enggak anaknya namanya Fulana binti Fulana?" Kata ayahnya, "Ada." Kata dia, "Lamarin buat saya, ayah." Kata ayahnya, "Apa kau sadar yang kau ucapin?" Perempuan ini terkenal karena cantiknya, kayahnya, pintarnya. Laki-laki kalau datang ditolak-tolakin sama dia. "Kamu gak ada sekolah, buta mata, kita juga orang pas-pasan." Dia bilang, "Ayah, saya mimpi begini." "Dari mana saya tahu nama kota itu?" "Saya gak pernah tahu." "Dari mana saya tahu namanya, nama anaknya?" "Ini mimpi, suruh saya lamar hari ini." Ayah bilang, "Baiklah kalau gitu, kita coba, tapi pertaruhkan nama keluarga ini." Bisa diterima, bisa ditolak. Seorang pria dengan cepat memberi uang kepada seorang pria miskin. Pria miskin itu di depan seorang wanita yang lewat, melemparkan uang itu ke tanah dan bertanya kepadanya, "Apakah ini uangmu?" Wanita serakah itu mengambil uang tersebut darinya dan pergi. Pria miskin itu merasa menyesal atas perilakunya. Kemudian pria pertama itu kembali berlari kepada si miskin dan memberinya sebuah ponsel. Kali ini seorang gadis sombong dan angkuh menabrak kakinya dan mulai bertengkar dengannya. Sementara itu pria miskin itu menunjukkan ponsel tersebut dan berkata, "Apakah kamu menjatuhkan ponselmu?" Gadis itu dengan marah merebut ponsel itu darinya, mendorongnya, lalu pergi. Sekali lagi pria pertama itu memberikan jam tangan mahalnya kepada si miskin. Tak lama kemudian, lewatlah seorang anak laki-laki miskin lainnya. Pria miskin itu bertanya kepadanya, "Apakah kamu menjatuhkan jam tangan ini?" Anak itu yang sangat jujur menjawab, "Tidak, itu bukan jam tanganku." Pria miskin itu berkata, "Baiklah, mungkin itu memang bukan milikmu." Lalu ia meminta makanan pada anak itu sambil berkata, "Aku lapar, bisakah kamu memberiku sesuatu untuk dimakan?" Anak miskin itu yang bukan hanya jujur, tetapi juga berhati baik, menjawab, "Makanan ini aku simpan untuk diriku sendiri, tapi jika kamu lebih lapar dariku, kamu boleh memakannya." Sambil berkata begitu, ia memberikan makanannya kepada pria miskin itu dan pergi. Pria miskin itu sangat menghargai kejujuran dan kebaikan hati anak tersebut. Kemudian, anak miskin yang jujur itu tiba di sebuah kantor dan bertanya kepada manajer yang duduk di sana, "Apakah wawancara kerja diadakan di sini?" Manajer menjawab, "Ya, wawancara ada di sini. Silakan duduk." Begitu anak itu duduk, gadis sombong dan tidak jujur tadi mulai mengejeknya. Salah satu gadis berkata kepada anak miskin itu, "Bau tubuhmu sangat tidak enak," dan menawarinya uang agar pergi. Gadis tidak jujur yang lain berdiri, mendekatinya, lalu berkata, "Bahkan orang seperti kamu pun datang ke sini untuk wawancara sekarang. Tolong manajer, usir dia dari sini." Manajer kantor menjawab, "Kalian bertiga sama bagi kami. Kami tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin." Beberapa saat kemudian, pria miskin yang sama masuk ke kantor dan berkata, "Aku lapar, tolong berikan aku sesuatu untuk dimakan." Salah satu gadis sombong dan tamak berkata kepadanya, "Tidak bisa lihat ini kantor, wawancara sedang berlangsung, dan kamu malah datang mengemis di sini, dasar miskin." Mendengar itu, manajer menegur gadis serakah itu dengan berkata, "Apa kamu tidak punya sopan santun? Kalau dia miskin, apakah berarti dia bukan manusia? Kita harus menghormati setiap manusia." Lalu manajer berkata kepada anak miskin yang jujur itu, "Tolong berikan dia kursi untuk duduk." Anak miskin itu segera memberikan kursi dan pria miskin itu pun duduk. Kemudian pria itu berkata, "Kalian semua tidak tahu, tapi wawancara kalian sebenarnya sudah selesai. Kami telah memutuskan untuk memberikan pekerjaan ini kepada anak miskin itu." Mendengar ini, dua gadis serakah dan tidak jujur itu mulai tertawa. Manajer kantor membungkam mereka dan berkata, "Sebenarnya saya bukan pemilik kantor ini." Salah satu gadis tidak jujur bertanya, "Kalau begitu, siapa pemilik kantor ini?" Manajer menunjuk ke arah pria miskin itu dan berkata, "Pria miskin inilah pemilik kantor ini." Semua orang terkejut. Pria miskin itu berdiri dan berkata, "Ya, saya adalah pemilik kantor ini. Saya duduk di luar hanya untuk menguji kalian semua, untuk melihat siapa di antara kalian yang tidak jujur dan siapa yang jujur serta berhati baik. Saya membutuhkan seseorang yang sangat jujur dan penuh kasih sayang untuk kantor saya, dan saya sudah menemukannya." Dia lalu mengusir dua gadis serakah, sombong, dan tidak jujur itu dari kantor, serta memilih anak miskin yang jujur dan baik hati untuk pekerjaan tersebut. Sesungguhnya kejujuran adalah kebijakan terbaik. Saat sedang duduk, kurir ini didatangi oleh sebuah mobil.
Dan mendadak supir mobil melemparkan kunci mobilnya pada kurir itu. Cepat masuk mobil. Apa? Cepat masuklah. Supirkan kami pulang ke rumah. Ayo cepat. Tapi bang, aku sama sekali tidak kenal kalian. Sudahlah, lakukan saja. Kami pasti akan membayarmu. Aku tidak bermaksud meminta uang bang. Masuk. Cepat masuk. Mendengar bentakan itu, kurir ini akhirnya menurut dan merapikan sepedanya untuk dimasukkan ke dalam mobil. Memangnya abang tinggal di mana? Jangan banyak bicara. Jalan saja sampai aku memintamu untuk berhenti. Xiaolang, biasanya orang seperti dia tinggal di mana ya? Hei, jawablah. Di mana rumahmu? Aku tinggal di pinggir kota. Kira-kira jaraknya sekitar 20 km dari sini. Di daerah pedesaan, bos. Ya sudah, sekarang ayo ke sana. Aku sedang mencari sesuatu. Setelah mendapatkan perintah itu, si kurir kemudian bergegas mengantarkan mereka ke rumahnya. Abang, itu di sana rumahku. Sekarang abang mau diantar kemana lagi? Mendengar kalau di sana rumah si kurir, bos ini pun hanya tersenyum. Ya sudah, sampai sini saja. Aku juga mau istirahat. Kamu sudah boleh pulang. Abang, sebenarnya apa maksudmu? Bukankah sepeda listrikmu sedang rusak? Ternyata, dua pria itu sebelumnya sempat melihat si kurir sedang menuntun sepeda listriknya yang rusak, sambil bertengkar dengan pacarnya di telepon. Usiaku sudah 30 tahun. Jika memang orang tuamu tidak merestui, aku yang miskin ini bisa apa? Jika kamu dan orang tuamu mengharapkan laki-laki yang kaya, lebih baik kita putus saja. Karena kejadian itulah, dua orang pria tadi berniat membantu si kurir. Bro, ini aku ada uang, ambillah. Sesama pria pasti mengerti apa yang sedang kamu alami. Rasanya diremehkan hanya karena miskin. Tapi harus tetap berjuang dan jangan menyerah. Tetap semangat. Semua akan baik-baik saja. Abang, terima kasih banyak, tapi aku tidak bisa mengambil uang ini. Sudahlah. Perlu kamu ingat, pria itu boleh saja menangis. Yang terpenting dia tidak menyerah, hadapi semua rintangan yang ada, hingga kesuksesan menghampiri. Ya abang, aku akan ingat itu. Dan ini gelang untukmu. Aku mendengar, kalau kamu berumur 30 tahun dan belum menikah, kamu bisa gunakan ini untuk mahar pernikahanmu. Abang, gelang ini sangatlah mahal. Bagaimana cara aku membayarnya? Bosku bilang ambil, sudah ambil saja. Sudahlah, tapi jika nanti kamu butuh kerja, hubungi aku. Abang, apakah kamu ini serius? Bos Tian, ini jam berapa? Tadi kita sedang ada janji makan malam bersama dengan rekan bisnismu. Oh ya, untung saja kamu ingatkan. Akhirnya mereka berdua pun pamit meninggalkan kurir itu, dan si kurir memberikan salam penghormatan kepada mereka. Sungguh, ini adalah contoh pertolongan dari Tuhan yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي